Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Visual Cornering Sensor dari PT Cornering Aman Sejahtera akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Nah, apa sih PT Cornering Aman Sejahtera? PT Cornering Aman Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bertempat di daerah Bandung, di mana perusahaan ini berfokus untuk membentuk lalu lintas yang lebih nyaman bagi para pengguna sepeda motor maupun mobil, maupun pejalan kaki sekalipun. Dan di tim kami ini ada saya Muhammad Fahri Febriawan, ada Faris Wahyudi dan ada Muhammad Farhan Nurul. Nah, apa yang akan kami bahas di sini ada 4, yaitu di mana ada pendahuluan, peran dan tanggung jawab, bagian organisasi proyek, serta manajemen kepegawaian. Langsung ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Jadi, manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan agar proyek ini dapat dikelola dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Nah, maka dari itu, dalam perencanaan proyek ini tentunya membutuhkan seseorang manajer proyek yang akan mengatur atau mengelola stakeholder lainnya seperti pihak sponsor, instansi terkait, dan CEO. Nah, untuk pegawai untuk mengakomodasi proyek ini, maka dibutuhkannya programmer senior dan junior, front end dan back end developer, tester, dan perancang hardware. Kami bekerja sama dengan 3 stakeholder yang paling utama yaitu Dishub, Polres, serta Gojek. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada peran dan tanggung jawab. Di sini peran dan tanggung jawab untuk proyek peningkatan vehicle cornering sensor ini sangat penting guna keberhasilan dari proyek ini. Semua anggota tim harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab mereka agar berhasil melakukan bagian mereka dari proyek. Untuk proyek vehicle cornering sensor sendiri, peran dan tanggung jawab tim proyek berikut yang telah ditetapkan. Next. Oke, yang pertama ada manajer proyek. Di sini dia bertanggung jawab atas keseluruhan keberhasilan proyek peningkatan perangkat lunak. Manajer proyek harus memberi otorisasi dan menyetujui semua pengeluaran proyek. PM juga bertanggung jawab untuk menyetujui bahwa aktivitas kerja memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan dan termasuk dalam varian yang dapat diterima. Oke, lanjut ada development, yaitu divisi ini merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan persyaratan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi dari vehicle cornering sensor. Divisi ini bekerja sama dengan divisi backend developer terkait masalah perakitan dan pengkodean untuk perangkat keras yang akan dibuat. Divisi ini juga bekerja sama dengan divisi tester dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras. Lalu ada backend development. Backend development ini merupakan divisi yang bertanggung jawab tentang segala hal yang berhubungan dengan sistem pada proyek. Seluruh alur sistem dari awal hingga akhir disiapkan oleh divisi ini. Divisi ini bekerja sama dengan divisi tester dalam tahap pengembangan dan pemeliharaan dan juga bekerja sama dengan divisi front end terkait tampilan dalam proyek yang dikerjakan. Next. Lalu ada perancang hardware, bertanggung jawab untuk mengumpulkan persyaratan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi dari vehicle cornering sensor ini. Divisi ini bekerja sama dengan divisi back-end developer terkait masalah perakitan dan pengkodean untuk perangkat keras yang akan dibuat. Next. Nah, lanjut ada tester. Divisi ini bertugas untuk pengujian terhadap proyek yang dikerjakan. Adapun hal-hal yang diuji adalah kesesuaian produk dengan dokumentasi dan juga menguji apakah proyek sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Segala proses yang dilakukan tester dilakukan secara berkala agar jika ada masalah terkait proyek bisa langsung diatasi oleh divisi terkait. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian organisasi proyek. Next, bagian yang ada di layar adalah bagian RACI. Berikut menunjukkan hubungan antara tugas proyek dan anggota tim. Setiap perubahan yang diusulkan untuk tanggung jawab proyek harus ditinjau dan disetujui oleh manajer proyek. Perubahan akan diusulkan sesuai dengan proses pengendalian perubahan proyek.
Saat ada perubahan, semua dokumen proyek akan diperbarui dan didistribusikan ulang sebagaimana mestinya. Dapat dilihat pada tabel di sini hubungan antara tugas proyek dan anggota tim yang memegang tugas tersebut. Next, kemudian ada manajemen kepegawaian. Nah, manajemen kepegawaian ini adalah sumber mengenai sumber daya dalam proyek harus diperoleh melalui perekrutan dan atau pembukaan lowongan kerja yang akan dilaksanakan sebelum pengesahan dilakukan. Dan adapun lowongan kerja yang dibuka yaitu untuk sumber daya yang mempunyai keterampilan dalam merancang software, hardware, kemudian tester dan lainnya. Kemudian ada akuisisi staff. Untuk proyek pengembangan sistem vehicle cornering sensor ini, staf proyek sepenuhnya terdiri dari sumber daya internal, yaitu manajer proyek, perancang software, perancang hardware, desain engineer, dan tester. Tidak akan ada outsourcing atau contracting yang dilakukan dalam lingkup proyek ini. Manajer proyek akan bernegosiasi dengan manajer fungsional dan departemen untuk mengidentifikasi dan menetapkan sumber daya sesuai dengan struktur organisasi proyek. Semua sumber daya harus disetujui oleh manajer fungsional departemen yang sesuai sebelum SDM dapat memulai pengerjaan proyek ini. Tim proyek tidak akan ditempatkan bersamaan untuk proyek ini dan semua SDM akan berada di ruang kerjanya masing-masing. Next, ini ada kalender sumber daya yang dalam bentuk histogram. Proyek peningkatan pangkat lunak akan berlangsung selama 6 minggu. Semua sumber daya diperlukan sebelum proyek dapat dimulai. Histogram SDM di bawah ini menggambarkan bahwa insinyur perangkat software dan hardware diharuskan bekerja selama 30 jam per minggu per insinyur selama 4 minggu pertama proyek. Persyaratan mereka kemudian diperkecil menjadi 6 jam per teknisi di minggu kelima. Setelah minggu keempat, insinyur perancang software dan hardware akan dibebaskan dari proyek tersebut. Manajer pelaksana juga akan dibebaskan dari proyek setelah minggu keempat. Pemimpin pelatihan akan diminta untuk melakukan 15 jam kerja di minggu pertama dan 40 jam penuh pelatihan selama 5 minggu kelima dan selanjutnya. Next. Nah, ini sudah saya jelaskan, itu pada minggu kedua akan dilakukan tahap perancangan software dan hardware setelah melakukan survei. Kemudian pada minggu keempat dipastikan setelah sudah dapat melakukan testing dan uji lapangan. Dan minggu ke-6 seluruh tahapan telah usai dan dilanjutkan pelatihan dan perawatan sistem. Next. Nah, adapun tinjauan kerja pada proyek ini sistemnya seperti manajer proyek akan meninjau setiap aktivitas kerja dari setiap anggota tim yang ditugaskan pada awal proyek dan mengkomunikasikannya agar sesuai target yang harus dicapai. Kemudian manajer proyek akan meninjau setiap anggota tim di seluruh proyek untuk mengevaluasi kinerja mereka dan seberapa efektif mereka menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Sebelum melepaskan SDM proyek, manajer proyek akan bertemu dengan manajer fungsional yang sesuai dan memberikan umpan balik tentang kinerja proyek karyawan. Manajer fungsional kemudian akan melakukan tinjauan kinerja formal pada setiap anggota tim. Next. Nah, untuk semua SDM yang bekerja pada proyek ini tentunya akan diberikan pengakuan dan hadiah tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ada beberapa pengakuan yang akan direncanakan dan
item penghargaan untuk setiap anggota tim proyek. Yang pertama, setelah berhasil menyelesaikan proyek back-end dan perancang hardware, maka akan diberikan paket liburan untuk merayakan keberhasilan setiap anggota tim ditambah 1 undangan masing-masing anggota. Apabila proyek selesai tepat waktu, setiap anggota tim akan menerima sertifikat terima kasih dari CEO dan juga akan mendapatkan bonus sebesar 5% dari jumlah gaji. Anggota tim yang berhasil menyelesaikan semua tugas mereka akan diambil fotonya untuk dimasukkan ke dalam buletin perusahaan. Perusahaan akan memberikan makan gratis kepada tim bulanan terbaik berdasarkan penilaian manajer. Oke, next. Ya, mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Kurang dan salahnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.